Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Pak Gadot. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih Pak Gadot hari ini sudah berkenan meluangkan waktu. Kebetulan kami di kegiatan guru penggerak diminta untuk mewawancarai kepala sekolah sesuai dengan modul kami, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya konfirmasi ke Pak Gadot. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Pak Gadot menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Gadot mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, Mbak. Untuk melakukan identifikasi kasus yang terjadi di sekolah itu memang seorang kepala sekolah harus betul-betul berhati-hati dan juga jeli. Karena apa? Dengan keberhati-hatian itu nanti akan mempengaruhi menetapkan solusi caranya agar nanti masalah tersolid dengan sebaik-baiknya. Nah, situ dibedakan ada dua hal, ada dilema etika dan masalah yang benar pada bujukan moral. Kalau dilema etika itu benar dengan benar. Kalau yang bujukan moral itu jelas benar dengan salah. Namun demikian tetap seorang kepala sekolah harus berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian. Baik, kemudian ketika mengambil keputusan tadi Pak Gadot, terutama untuk kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, bagaimana Pak Gadot cara mengambil keputusannya? Begini, di depan sudah sampaikan kepala sekolah harus berhati-hati kita mengambil keputusan atau mengambil langkah-langkah. Pertama kita harus ada tim kerja teamwork, melibatkan beberapa bapak ibu guru, ada dari BK, ada dari staf utamanya kehiswaan, ada dari guru senior yang kita libatkan untuk mengambil keputusan di mana benar sama benar. Nah, karena itu benar sama benar, maka langkah yang diambil adalah kita harus melakukan analisis dulu. Analisis masalah. Kemudian setelah kita dapatkan ancaman masalah, lalu kita juga melihat terkait dengan fakta-fakta di lapangan yang mendukung, fakta-fakta di lapangan yang mendukung. Kemudian baru kita mendiskusikan bersama tim tadi mana yang lebih dulu harus kita selesaikan. Jadi mengambil langkah namanya skala prioritas, karena masalahnya adalah benar sama benar. Nah, ini yang perlu kita lakukan, harus yang kita ambil, yang harus kita bijaki, sehingga betul-betul kalau kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu langkahnya benar dan didukung oleh tim yang kuat, dalam arti pelibatannya betul, insya Allah solusinya pemecahan masalahnya menjadi baik. Betul, Pak. Baik, berarti itu termasuk ke langkah-langkah yang diambil juga Pak, prosedurnya seperti itu. Langkah-langkahnya itu prosedurnya. Kemudian selama ini kira-kira hal-hal yang sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Pak Gadot? Sekali lagi dilema etika adalah benar sama benar. Contoh ketika kita menghadapi pada masalah anak-anak mau hadir ke ruang saya, misalnya ada 3 anak tapi dengan masalah yang berbeda. Yang pertama itu masalah dia betul-betul mengalami kesulitan belajar di kelasnya, sehingga ada beberapa teman yang memberikan satu label yang kurang baik pada anak itu. Lalu yang kedua itu
ada anak yang datang pengen bertemu dengan saya terkait dengan kegiatan persiapan pelantikan OSIS. Okay. Lalu yang ketiga itu siswa hadir karena dia memiliki masalah dengan orang tua di rumah terkait dengan masalah keluarga. Nah, semuanya itu kan masalahnya kan baik semuanya. Masalahnya kan baik semuanya. Jadi istilahnya anak datang ke saya itu kan benar itu, benar karena dia minta pendapat kepada saya agar nanti mendapatkan solusi, mendapatkan penyelesaian, mendapatkan cara untuk menghadapi masalah itu. Nah, kalau masalah itu benar dan itu harus betul-betul kita lakukan, kita uraikan dan sebaik-baiknya, maka saya harus ambil dulu anak-anak karena ini privasi menyangkut masalah pribadi anak, ya kita satu persatu kita masuk ke dalam ruang saya. Nah, ternyata langkah saya itu efektif. Kalau nanti saya panggil semuanya, kita panggil ke semuanya ke ruang saya tidak menjaga privasi anak atau menjaga permasalahan yang dihadapi. Jadi itulah cara yang pernah saya lakukan ketika saya menghadapi berbagai problematika yang berkenaan dengan anak-anak, dan itu cara saya itu efektif ternyata. Baik. Berarti ada hal-hal yang sudah efektif nggih Pak. Kemudian tantangannya ada enggak Pak? Iya. Tantangannya jelas besar Bu, kita kan sekolah besar siswanya banyak, otomatis dengan jumlah siswa banyak, jumlah guru yang banyak, pastilah problematikanya semakin banyak. Nah, untuk menangani ini masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika maupun dengan bujukan moral, ini tantangannya ada di bagaimana tim ataupun Bapak Ibu yang kita ajak untuk mendiskusikan masalah-masalah ini harus betul-betul komitmen, membangun komitmen itu artinya kesepakatan bersama yang tidak boleh berubah-ubah. Jadi komitmen dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti permasalahan itu betul-betul penyelesaian dia diukur, dilakukan pengukuran, sehingga nanti betul-betul nanti endingnya muaranya itu efektif dan solusinya tepat dan bermasalah terjawab dengan baik, itu Pak. Untuk yang selanjutnya Pak Gatot, ketika tadi ada kasus, kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat waktu kejadian atau ada jadwal tersendiri atau prosedur yang tersendiri? Ya, kalau masalahnya itu ringan, butuh penyelesaian di tempat, ya kita ambil di tempat. Contoh, misalnya ketika saya berjalan, ada anak mengenakan baju yang tidak dimasukkan, maka penyelesaiannya anak lalu saya panggil, lalu saya bisiki, nak, tolong bajunya dimasukkan, karena tata aturannya anak-anak mulai masuk gerbang sekolah sampai keluar gerbang sekolah harus dalam kondisi rapi dan baik. Tuh. Jadi tetap saya bisiki. Tujuan apa? Biar nanti dia tetap terjaga kepribadiannya, harga dirinya di teman-temannya lain. Tuh. Terus kemudian kalau yang masalahnya berat, yang membutuhkan harus ada kurun waktu tertentu, kita harus ada penjadwalan, harus ada langkah-langkah yang kita ambil, maka masalah tersebut harus kita alokasikan waktu, harus kita berikan jadwal tertentu supaya nanti langkah-langkah kita ambil ini benar-benar baik sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Itu. Ya, berarti sesuai dengan tingkatan masalahnya. Itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Gatot dalam mengambil keputusan
untuk kasus dilema etika? Ya, jadi melihat masalahnya, ketika masalahnya itu tidak berat, atau cakupannya itu ringan, maka saya ambil secara spontanitas dari sendiri. Tapi ketika itu masalah itu berat, membutuhkan waktu, harus ada penjadwalan tertentu, maka saya mesti membutuhkan Bapak Ibu guru yang kita ada dalam tim, bisa dari guru BK, dari kesewaan, atau guru-guru senior kita. Tujuannya apa? Tujuannya tadi saya lagi biar masalah yang menjadi problematika dari anak-anak itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan solusi yang tepat. Ini yang terakhir Pak Gatot, dari yang sudah Pak Gatot sampaikan tadi dari awal, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Pak Gatot ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang penting terkait dengan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan dilema etika itu seorang pemimpin harus betul-betul berhati-hati, kemudian berpikir jernih, kira-kira masalah ini nanti walaupun itu benar dengan benar, ini tetap harus melakukan skala prioritas. Nah, supaya bisa melakukan skala prioritas, tentu ada pelibatan tadi yang disebut Bapak Ibu guru yang kita anggap sebagai tim yang capable, yang bisa membantu menjaga masalah ini. Kemudian masalah-masalah ini juga tentunya tidak boleh saya jadikan pengetahuan saya, tapi juga akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya sebagai pengalaman bersama ketika menghadapi masalah yang benar dengan benar atau dilema etika ini perlu mendapatkan wawasan pengetahuan. Dengan begitu ketika saya sampaikan di forum Bapak Ibu guru, insya Allah nanti ketika muncul masalah yang sama ataupun mirip-mirip, itu solusinya tidak jauh dari yang kita ambil, dan harapan kita dengan begitu nanti endingnya masalah itu selesai dengan sebaik-baiknya dan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Gatot atas waktunya, atas penjabarannya tadi. Endingnya bahwa ketika keputusan yang diambil, terutama sebagai pemimpin, hasilnya harus yang efektif, kemudian optimal berjalan. Mungkin itu Pak Gatot untuk kegiatan kita hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmadi. Alhamdulillah selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kalau jenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang gitu. Kebetulan saya di Guru Penggerak itu ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Ahmadi. Iya, siap. Untuk pertanyaan yang pertama, selama menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Ahmadi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang pertama untuk mengidentifikasi permasalahan itu saya tampung dulu, mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda dari Bapak Ibu guru semuanya itu. Kebetulan guru kami juga ada, karena sekolah kami kecil hanya 10 guru ya, jadi berbeda orang juga beda pendapat. Jadi etika moral atau bujukan moral itu macam-macam di sini. Jadi kami memilahnya
mendengarkan dulu. Jadi mendengarkan aspirasi mereka, permasalahannya seperti apa, kami tampung dulu, saya tampung dulu, nanti kemudian ada kelanjutannya seperti itu. Baik, berarti ditampung dulu, diterima dulu, ya. Setelah itu baru diidentifikasi lebih lanjut. Kemudian bagaimana Pak Ahmadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan di mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dari dua kasus tersebut. Itu berarti kayak dilema. Iya, dilema etika, betul. Sama-sama benar gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu kami bermusyawarah, karena setiap apapun permasalahan di sekolah kami itu setiap bulannya itu ada musyawarah bersama, rapat bersama. Jadi untuk menentukan itu tadi permasalahan yang sama-sama benar. Jadi sulit untuk menentukannya, jadi kita musyawarahkan bersama seperti itu. Berarti sudah ada jadwalnya khusus gitu ya, Pak ya? Sudah ada jadwalnya khusus. Kemudian ketika sudah ada jadwalnya berkumpul, kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengambil keputusan tadi seperti apa? Langkah-langkahnya kita musyawarah. Setelah musyawarah, terkadang ada persoalan yang bisa diselesaikan secara bersama, mungkin tepo seliro satunya ya sudah, tidak apa-apa. Tapi memang benar, memang kedua-duanya kan itu memang benar-benar semuanya benar. Tetapi harus mengalah salah satu itu. Tetapi juga ada permasalahan yang sulit diselesaikan secara musyawarah, sama-sama tidak mau. Nah, akhirnya kan saya yang membuat kebijakan. Nah, ketika membuat kebijakan itu mungkin satu itu saya panggil dahulu satu persatu, kemudian permasalahannya seperti apa, nanti efek kedepannya apa. Nah, itu nanti saya ambil mungkin salah satu yang benar, ya memang semuanya benar, tapi mungkin efeknya adalah nanti mungkin istilahnya gelo sama saya seperti itu. Tetapi karena ini kepentingan lembaga, jadinya tetap harus memilih salah satu. Jadi ya saya panggil Bapak Ibu guru tersebut ke ruangan, kemudian saya beri penjelasan, masukan, mungkin saran terhadap permasalahan tersebut. Gitu. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan, tergantung permasalahannya, tingkatannya seperti apa. Ketika tingkatannya mungkin lebih tinggi atau lebih berat gitu ya Pak, ada tahapan-tahapan yang dilakukan, tadi diklarifikasi dulu yang bersangkutan, kemudian dicari dampaknya, kedepannya seperti apa, betul, jangka panjangnya istilahnya seperti apa, kemudian baru diputuskanlah sesuai dengan hal-hal yang sudah dipertimbangkan, gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, ketika tadi sudah dijalankan, ada atau tidak, atau hal-hal efektif apa yang sudah berlangsung, Mbak, yang efektif dari keputusan atau langkah-langkah yang diambil? Kalau efektif nanti, misal suatu contoh aja ya, ini ada Bapak Ibu guru, pendapatnya mungkin yang pertama tentang terkait dana BOS. Satu guru itu kepengennya dana BOS itu untuk fasilitas ekstra, mungkin alat atau apa. Mungkin satunya lagi berkaitan dengan kesejahteraan gurunya, kan itu bisa diambilkan dari situ karena lembaga kami swasta. Terus mungkin ada lagi guru yang ini yang lebih diutamakan lagi tentang terkait fasilitas sekolah, terkait tentang sarpras, mungkin IT, mungkin teknologi seperti komputer, karena komputer lebih mahal ya. Terus ekstranya seperti itu. Ketiganya tadi sama-sama penting, ya. Jadi untuk kedepannya jika bisa ditunda kedepannya, nanti dianggarkan di tahun berikutnya seperti itu. Jadi ini tidak bisa, atau ini lebih penting atau tidak, sama-sama penting semuanya. Untuk itu direncanakan ke tahun berikutnya. Nah, yang
paling efektif mungkin dampaknya adalah ke siswa. Jadi fasilitas-fasilitas yang paling penting, yang paling digunakan untuk siswa itu baik ekstra ataukah yang sarpas komputer seperti TIK itu. Jadi kalau mungkin kesejahteraan guru mungkin ya lebih penting, tapi tetap dianggarkan, tapi tidak bisa maksimal. Tapi yang lebih maksimal adalah untuk kegiatan anak. Berarti yang diprioritaskan adalah prioritas kebutuhan dari anak-anak. Iya. Okay. Kalau tadi yang efektif, yang sekarang adalah tantangannya ketika menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tadi, ketika mengambil keputusan, ada enggak tantangan yang dihadapi? Kalau tantangan pasti ada ya Bu ya. Iya, pasti. Soalnya mungkin kalau di lembaga yang lain, kalau madrasah itu mungkin Bapak Ibu gurunya banyak yang sudah senior-senior. Kalau di lembaga saya itu kebanyakan seumuran saya atau mungkin di bawah saya. Untuk seniornya hanya sedikit. Jadi ketika memutuskan sesuatu itu dampaknya terkadang itu tidak enak. Saya itu juga tidak enak sama mungkin karena kesehariannya itu bersama-sama. Jadi istilahnya kayak bertemu itu, wah tadi saya tidak di ACC atau seperti apa itu ya. Iya. Jadi mereka kurang lego istilahnya seperti legowo itu. Gitu. Kurang legowo. Jadi tantangan-tantangan seperti itu sehingga saya juga mencari solusinya dari tantangan-tantangan tersebut supaya apa? Supaya saya tidak mengecewakan semuanya. Jadi saya harus tetap mendekati mereka meskipun tidak saya beri kebijakan, tetapi juga mungkin bisa di lain waktu atau di jangka ke depannya, mungkin seperti itu. Iya, baik. Pasti selalu ada tantangan. Iya, tantangannya selalu ada. Berbeda-beda. Kalau tadi sudah dijelaskan Pak Ahmadi, ada jadwal tertentu tadi nggih, Pak. Iya. Selain itu mungkin apakah ketika ada suatu permasalahan itu Pak Ahmadi menyelesaikannya langsung di tempat ataukah ada jadwal tertentu gitu, kemudian bentuk atau prosedurnya yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa? Oke. Tadi ada jadwal, memang setiap bulan itu pasti ada musyawarah. Karena apa? Saya mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dalam 1 bulan, kemudian merencanakan ke bulan selanjutnya, 1 bulan ke depannya. Mungkin itu yang sudah terjadwal. Tetapi jika ada permasalahan yang harus segera diselesaikan, berarti saya langsung memanggil. Jadi tidak lewat forum, tetapi saya langsung memanggil orang tersebut, permasalahannya apa, kemudian mengidentifikasi tadi seperti itu. Jadi langsung, tidak besok atau mungkin kalau hari itu memang benar-benar, kalau besok nanti tanggapannya sudah lain, berarti ya hari itu juga bisa langsung secara baik-baik bertatap muka, mungkin tidak melibatkan Bapak Ibu guru yang lain langsung, seperti itu. Berarti kalau bisa langsung diselesaikan pada hari itu, kemudian tidak menyangkut banyak pihak, berarti langsung diselesaikan hari itu, tidak menunggu yang bulanan di akhir tadi. Tidak menunggu. Soalnya apa, nanti kalau terlalu lama menumpuk, akhirnya timbul masalah baru. Betul, setuju Pak. Kemudian adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ahmadi dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika? Kalau orang di sekitar saya itu pasti ada, karena saya juga punya senior di sana. Meskipun sebagai guru, tetapi saya juga menghormatinya karena beliaunya juga sudah lama mengajar. Jadi saya juga ketika ada permasalahan seperti itu minta pendapat, minta saran. Tidak hanya 1 guru, di sana senior saya ada 2. Jadi dua-duanya juga saya minta pendapat. Jadi mungkin seperti itu.
ada senior guru seperti itu. Yang membantu untuk mungkin ada masukan seperti itu ya, masukan, Pak? saran. Ini yang terakhir, Pak. Jadi dari semua yang Pak Ahmadi tadi sampaikan gitu ya, dari awal sampai akhir, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Ahmadi petik atau ambil dari pengalaman yang sudah dihadapi tentang bagaimana pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema sama-sama benar etika, itu ya. Betul, benar lawan benar. Iya. Yang sudah saya alami yaitu membuat saya itu berpikir 2 kali ketika dalam mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut sama-sama benar juga dan nantinya kan juga menimbulkan dilema. Jadi harus berpikir 2 kali dalam mengambil keputusan tersebut. Mungkin seperti itu aja. Jadi harus dipikirkan matang-matang. 2 kali. Jadi kan ada jangka ke depannya. Itu. Betul sekali. Terima kasih Pak Ahmadi, luar biasa. Saya belajar banyak sekali. Gimana caranya mengambil keputusan, langkah-langkah yang dihadapi, kemudian apa yang harus didahulukan, bagaimana dampaknya, terutama untuk jangka panjang. Apalagi kita berada di lingkungan sekolah, berarti yang terutama adalah siswa. Betul. Jadi keputusan, kebijakan yang kita ambil harus berpusat terutama adalah kepada siswa. Mungkin itu Pak Ahmadi untuk pertanyaan yang ingin saya kulik dari Pak Ahmadi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sekali. Pasti jadwalnya kan padat nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sika. Selamat siang Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan juga bahagia. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Bu Sika sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya hari ini. Kebetulan saya sekarang sedang mengikuti program guru penggerak, kemudian kami diminta untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Sika. Untuk pertanyaan yang pertama adalah ketika selama ini Bu Sika menjabat sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Bu Sika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Kalau terkait yang pertama tadi mengidentifikasi ya Mbak. Iya, baik. Terkait dengan identifikasi moral dan juga etika, itu memang yang pertama adalah kita itu setiap bulan bahkan setiap minggu itu dengan teman-teman itu memang ada yang namanya rapat. Jadi rapat seperti di sini ini refleksi Kombel. Nah, di sini apapun itu disampaikan. Bahkan hal terkecil apapun disampaikan, termasuk kalau misalnya ada kasus-kasus terkait dengan etika dan juga moral. Baik mungkin ada permasalahan dengan anak-anak, dengan wali murid ataupun dengan guru sendiri. Nah, di sini identifikasinya yang pertama adalah kami berupa di diskusi tersebut. Nah, selain ada di diskusi tersebut, yang berikutnya adalah saya selalu biasanya mantau ke guru BK. Jadi meskipun guru BK ini belum ke saya, biasanya saya selalu menanyakan, karena kebetulan saya kalau sama teman-teman ini kan posisinya saya selalu terbuka, sehingga ketika ada kira-kira ada masalah misalnya ada masalah apa tidak dengan anak-anak atau bagaimana, terus dan teman-teman alhamdulillah ini hal kecil apapun itu disampaikan. Nah, ini yang jadi ketika ada misalnya ada kasus apapun terkait dengan etika contohnya, nah itu kita segera mengidentifikasi dan juga membuat ibaratnya ini dibuat inilah pemetaan, kira-kira ini kasusnya ini oleh siapa dan bagaimana. Mungkin kalau di saya
selama ini yang sudah saya lakukan di sekolah saya itu satu dari rapat atau kombel itu sendiri, yang kedua identifikasi guru BK. Guru mapel pun juga sama. Jadi biasanya meskipun tidak menunggu rapat, teman-teman ini memang terkadang menyampaikan lewat waka. Kalau waka sudah tidak bisa mengatasi, setelah itu baru ke saya. Nah, mungkin di kami alurnya seperti itu, Mbak Dian. Nggih, baik, berarti ada beberapa tahapan yang dilaksanakan gitu nggih, betul. Sesuai dengan tingkatan masalahnya. Iya, nggih. Itu untuk yang pertama. Yang selanjutnya adalah bagaimana Bu Sika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan tuh yang sama-sama kuat gitu. Ini terkait dengan pengambilan keputusan ya. Yang pertama memang kita identifikasi dulu kasusnya. Kasusnya ini yang pertama, kasus ini terkait apa dulu? Apakah ini berasal dari siswa, guru, ataupun dari pihak luar? Itu yang kita identifikasi. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar dampaknya. Nah, ketika dampak ini banyak, nah ini apakah dia melibatkan dengan berbagai pihak atau bagaimana? Nah ini kemudian, nah terkait dengan pengambilan keputusannya menyelesaikan kasus ini, nah itu tadi. Nah ketika dari pemetaan tadi dua tadi, misalnya kasusnya ternyata hanya siswa, terus misalnya sama-sama benar. Jadi mungkin ada satu pihak yang dia merasa benar lah. Kita harus mencari di mana klarifikasi ketika ada sebuah kasus apapun, harus ada namanya pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini memang harus benar-benar kita reka adegan ini bagaimana posisinya. Nah ketika pengambilan keputusan yang saya ambil memang semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada yang namanya untuk kepentingan apapun misalnya. Jadi bahkan pengambilan keputusan kita itu tidak berdasarkan subjeknya. Jadi misalnya subjeknya siapa. Nah, misalnya ada terjadi sebuah kasus terus kemudian ya mungkin subjek ini adalah mungkin orang yang penting atau mungkin orang yang ini kan akan menjadi dilema. Di satu sisi seperti itu. Caranya bagaimana adalah ya satu sisi kita harus melakukan itu secara duduk bersama. Ya alhamdulillah, maksudnya di dalam kita ini saya selalu menekankan bahwa sama teman-teman kita harus satu bahasa, satu kata. Apapun kasusnya, apapun permasalahannya, dengan teman-teman itu kita harus sama. Nah, ketika pengambilan keputusan ini selain berdasarkan saya juga harus melihat berbagai pihak. Jadi misalnya di Waka itu bagaimana menurut dari Waka, dari segi BK, dari segi mungkin wali kelas dan sebagainya. Nah, ini harus kita benar-benar ketika diskusikan, ternyata nanti akan bisa mengerucutkan. Nah ini arahnya mau kita bawa kemana. Nah menurut saya ya beberapa memang biasanya itu, tapi hampir semua kasus kita selalu mementingkan dari kepentingan, maksudnya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan satu orang, seperti itu. Jadi intinya muaranya adalah semuanya hasil keputusannya itu merujuk kepada kepentingan semuanya. Iya, betul. Bukan hanya di salah satu pihak saja. Iya. Meskipun terkadang keputusan atau kebijakan itu akan mengecewakan, tapi memang kita bukan melihat kekecewanya, tapi adalah mengambil keputusan yang paling baik untuk semuanya itu. Kemudian untuk menyelesaikan tadi langkah atau prosedur yang sudah dilakukan itu seperti apa, Bu? Kalau langkah terkait dengan penyelesaian masalah Mbak, penyelesaian masalah itu sebenarnya di satu sisi memang kalau misalnya bersangkutan ya, kan kasus itu banyak ya, ada ijazahnya laporan, ada yang memang sudah mungkin mereka laporan itu hanya masih sebatas ke gurunya, masih hanya sebatas BK, bukan sebatas yang sampai wali murid datang. Nah, kalaupun ada yang kasih sampai orang ini kan ini makanya kita lihat kasusnya dulu. Kalau itu masih berupa hoax, misalnya kan tergantung. Kalau masih berupa hoax ya kita cari tahu dulu apakah kasus ini benar-benar atau tidak, nyata atau tidak. Anak-anak yang misalnya kasus dari anak-anak. Benar tidak yang disampaikan anak-anak. Nah ini kita benar-benar gali. Oh ternyata
anaknya yang ini punya sensitivitas yang tinggi misalnya. Nah ternyata, nah ini terus kemudian kasus kedua, kalau misalnya kasus ini berkaitan dengan misal wali murid atau pihak lain yang datang ke sekolah kita. Nah kasus yang datang, misalnya ada pun kasus yang datang itu kita tampung dulu. Nah posisinya kita tampung dulu. Lagi sama, kita gali dulu seberapa jauh kasus itu. Nah apakah kasus itu benar-benar ada atau memang hanya sebuah pengaduan. Nah, kalaupun ada, nah pihak-pihak yang terlibat baru kita panggil, Mbak. Nah, di sini pihak yang terlibat bisa jadi ada dua. Apakah dia dipanggil secara terpisah atau dia secara bersamaan, tergantung kasusnya. Nah, itu mungkin kalau di kita seperti itu. Nah, baru setelah itu kita melakukan keputusan kebijakan. Nah, apakah nanti kita akan mengerucut di mana? Oh, ternyata kasusnya ini. Nah, biasanya setelah kita mengetahui alur dari kasus itu, nah pihak-pihak yang terlibat ini baik dari pengaduan, terus kemudian yang subjek yang ada di situ, intinya kita klarifikasi, kita konfirmasi dan kita selesaikan bersama. Yang akhirnya oh ya ini sudah clear. Jadi supaya tidak ada ibaratnya tidak ada orang yang oh ini kok tidak selesai tergantung gitu. Kalau di kita mungkin masih seperti itu. Jadi dimulai dari menggali dulu, mengklarifikasi, mengidentifikasi, kemudian setelah oh memang ini permasalahannya, baru mengundang pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Setelah itu baru diputuskan. Nah, dari langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Zika, yang sudah efektif itu yang langkah yang mana, Bu? Kalau menurut saya ya Mbak Dian, semuanya efektif tergantung dari kasusnya. Jadi makanya saya bilang tergantung dari kasusnya. Katakanlah kasus itu, makanya kita tergantung dari kasusnya. Dari awal identifikasi sama pemetaan itu kan penting. Nah, apakah kasus ini benar atau tidak? Kita petakan. Oh, ternyata kasusnya hanya ini. Ya sudah, berarti nanti diselesaikan dengan kekeluargaan atau mungkin ternyata malah kadang itu kan anak itu kan ini ya. Misalnya ada anak yang misalnya contoh ngomong kotor atau mikir ini loh kamu kok bisa ngomong itu, dilihat dari mana? Oh ternyata dia menonton apa? Oh misalnya dia ini. Jadi penyebabnya itu harus dicari dulu. Jadi langkahnya tidak sama memang. Jadi terlihat dari kadarnya ini kasusnya tinggi atau tidak. Seperti itu. Dari akar masalahnya yang menyebabkan itu terjadi. Lihat akar masalahnya dulu. Iya, dari yang sudah dilakukan tadi untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika, tantangan yang dihadapi Bu Zika selama ini seperti apa? Tantangan. Kalau tantangan ini ya, di satu sisi tantangan itu adalah ketika dia melibatkan, kalau kasusnya besar, itu adalah melibatkan banyak orang, banyak pihak. Nah ini yang perlu di satu sisi sekolah itu harus, ini dari segi sekolah dulu ya Mbak. Iya. Jadi dari sekolah ini harus punya satu kata, satu bahasa yang sama. Jadi baik itu siswa, terus maksudnya guru ya, terutama guru sama kita sebagai pemangku ini sekolah ini ya memang harus satu bahasa dulu. Nah kemudian itu adalah ketika kita dengan pihak lain. Nah, pihak lain ini tantangannya adalah komunikasi, Mbak. Jadi di sini saya lebih mengedepankan bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Jadi ketika kita ada sebuah masalah, kita komunikasinya kita ketika ngomong dengan orang ini kurang, maksudnya menjelaskannya, orang itu kan butuh penjelasan secara baik ya. Nah, ketika mereka tidak dijelaskan baik, maksudnya baik itu baik, jelas dan akurat. Nah kan jadi pertanyaan. Nah itu yang akhirnya yang mungkin yang selama ini tantangannya adalah yaitu. Jadi dengan orang-orang yang ya kita harus benar-benar menjelaskan itu yang benar. Jadi menjelaskan yang tidak ibaratnya orang nggak bulat gitu loh, nggak bulat tidak Nah jadi kalau menurut saya yaitu komunikasi itu tadi. Terutama ke pihak-pihak yang betul kan kadang itu kasus itu kan melibatkan beberapa pihak ya. Iya. Nah ketika pihak itu yang ternyata ya kita harus dengan pihak A itu ya harus ini kan. Nah itu tantangan terberatnya mungkin di situ. Jadi misalnya apalagi kalau misalnya itu misalnya antar lembaga atau orang yang dia punya punya ini kalau
dia punya power atau punya kekuatan. Jadi bisa kekuasaan jadi gitu ya. Betul. Jadi memang ya diklarifikasi secara baik-baik. Komunikasi paling penting. Nah itu. Iya. Karena memang kan setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Makanya perlu dikomunikasikan semuanya dengan jelas dan baik. Kemudian tadi sudah dijelaskan di awal ada rapat tadi nggih Bu di Kombel ataupun yang bulanan seperti itu, mingguan atau bulanan. Tapi apakah ada kasus-kasus yang langsung diselesaikan di tempat? Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kasus di tempat ini mungkin malah kasus biasanya ada yang kasus di tempat itu saat itu juga. Kalau kasus di tempat kadang kalau misalnya itu memang kasusnya melibatkan langsung, kadang orang yang kan langsung ke saya, itu langsung saya selesaikan secara saat itu juga. Tapi meskipun kadang itu langsung di saya tidak sendiri. Jadi saya tetap melibatkan Waka guru BK itu tetap, meskipun nanti jadi tetap ada kasus terus saya diskusikan. Nah, saat itu juga Mbak. Jadi meskipun terkadang kita punya permasalahan lain ya yang harus kita selesaikan, karena saat itu urgent ya harus kita selesaikan saat itu juga. Nah, kecuali kalau kasus-kasus yang mungkin masih tarafnya ke siswa, itu biasanya ya teman-teman posisi ya mungkin waka kesiswaan atau mungkin guru wali kelas yang menyelesaikan. Jadi kalau ke saya sudah biasanya kalau yang ngeten niku biasanya sudah di teman-teman. Baru kalau memang kasusnya tiba-tiba langsung ke saya. Nah, baru langsung diselesaikan. Betul. Iya, langsung diselesaikan saat itu juga. Kemudian selama ketika mengambil keputusan, adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sika dalam mengambil keputusan, terutama untuk yang kasus-kasus dilema etika? Oh iya, kalau membantu sangat banyak yang jadi terutama guru BK sama Waka ya. Jadi guru BK, Waka itu sangat membantu saya. Jadi karena meskipun saya sebagai pemimpin, akan tetapi ketika dalam pengambilan keputusan apapun itu terkadang saya juga ingin menanyakan ke teman-teman. Nah, bisa jadi teman-teman ini gimana kalau kasusnya seperti ini, menurut kamu strateginya apa ternyata. Akhirnya kita membuat satu keputusan yang seharusnya seperti ini. Jadi keputusan ada kalanya itu memang dari saya langsung, tapi ada kalanya ketika kasus itu ya harus saya diskusikan. Jadi karena melibatkan banyak orang. Nah itu. Jadi yang paling membantu ya dua Waka. Kebetulan Waka di sekolah kami itu hanya ada 2, kesiswaan sama kurikulum. Nah itu 2 ini yang selalu mendampingi saya sama guru BK. Nah, dan tidak lepas dari wali kelas. Oh iya. Ya. Apalagi kasus-kasus yang berkaitan dengan anak-anak. Betul. Wali kelas ini apapun mesti cerita. Jadi yang kasus-kasus kayak mendadak gitu, misalnya tiba-tiba ada anak-anak gitu mesti segera diselesaikan. Nah, mungkin niku sih yang paling sering kalau Waka sama guru BK. Iya, berarti keterbukaan antara Bu Sika dengan guru dan semuanya yang ada di sini tuh saya kalau luar biasa. Saya itu enggak pernah Mbak, ini ruangan saya 3 gudang Mbak. Saya itu yang dari situ, kadang saya di ruang guru teman. Saya cangkruk di teman-teman ini di ruang guru Mas. Karena posisi saya lebih nyaman di sana, ada apa-apa wis enak langsung. Dulu pernah 1 tahun itu saya berada ya, jadi posisi memang saya di ruangan saya setahun tuh waduh komunikasi ini tidak jalan. Nah akhirnya intensitas dengan teman-teman ini dirasakan teman-teman itu kurang. Jadi kayak saya di sebuah rumah sendiri gitu. Jadi akhirnya ketika saya dengan teman-teman, makanya ketika ada kasus apapun di sini sedikit segera. Jadi nggak berlarut-larut apapun itu. Bahkan ketika kita ada kasus dengan wali murid, misalnya wali murid yang namanya orang tua ya, kita sekolah swasta ya Mbak Dian. Jadi ada wali murid yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan sekolah, ke guru dan sebagainya. Ketika di situ langsung satu suara, ayo kudu satu suara, kudu nggak boleh ada yang tidak sama ketika kita mengungkapkan. Jadi ada laporan di grup A, B, C, itu kita satu suara semua. Nah itu yang akhirnya makanya saya lebih sebenarnya menyaman dengan teman-teman ketika di situ. Jadi ya mungkin niku saya memang pengennya memang terbuka, tapi terbuka dalam arti kita tetap tahu struktur. Iya. Ada batasan-batasan seperti itu. Mungkin
Dari semua yang sudah disampaikan oleh Bu Sika tadi, kira-kira pembelajaran yang menarik yang bisa diambil sebagai seorang pemimpin ketika memutuskan atau mengambil keputusan. Iya. Ya, kalau dari saya yang paling saya efektif adalah keputusannya tidak dari saya, Mbak Dian. Jadi ada kalanya dari saya ketika itu memang kepintangan dan saya harus memutuskan. Tapi untuk kasus-kasus yang beberapa, alangkah baiknya ketika ini adalah jadi ada porsi ya. Jadi porsi kebijakan yang memang harus saya ambil sendiri. Ada porsi yang kenapa ketika ini bisa didiskusikan dengan guru-guru, dengan waka, kenapa tidak kita sampaikan? Bagaimana menurut pendapatmu itu bagaimana? Jadi supaya tidak ada ini. Saya memang inginnya teman-teman itu ketika ada masalah juga ikut memecahkan sebuah masalah, karena kita sekolah di sini itu adalah supaya apa? Supaya mereka itu juga ingin peduli. Oh, ini sekolahan saya. Jadi saya ketika ada permasalahan saya harus bagaimana? Nah, bersikap seperti itu, sehingga memang ketika di sini yang paling saya menurut saya yang paling saya baik adalah itu. Saya komunikasi dulu dengan teman-teman. Itu nomor satu, Mbak Dian. Jadi ada masalah apapun segera diselesaikan. Terus yaitu waka itu harus tetap ini ya kita harus seimbang, waka satu sama waka satu ya harus seimbang, yaitu mungkin Niko sih kalau dari Niko. Iya, jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Iya. Kemudian Bu Sika sangat luar biasa mengkondisikan lingkungan gitu Bu. Jadi bagaimana menciptakan rasa memiliki yang ada di dalamnya. Jadi segala sesuatu bisa kita selesaikan sama-sama, satu suara, keputusan yang terbaik yang diambil untuk menyelesaikan masalah, dan kata kunci utamanya adalah komunikasi. Betul. Iya. Mungkin itu Bu Sika pertanyaan yang ingin saya kulik dari Bu Sika. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Sika selalu sehat. Siap. Karena agendanya pasti padat sekali. Ya, sama-sama Mbak Dian. Saya juga semangat karena insya Allah nanti ikut CGV ini banyak ilmunya. Nanti sukses lancar sampai nanti terakhir. Amin. Terima kasih doanya. Saya mohon undur diri Bu. Kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.